Baru-baru ini viral terkait modus penipuan ibu dan anak yang menyasar korban di rumah sakit di Jakarta. Bagaimana kronologinya ya? Dan inilah Fakta Kriminal bersama Aksanation YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Cerita ini kami rangkum dari akun TikTok @telinsartan yang juga diceritakan langsung oleh yang punya akun. Awal pertemuan itu di tanggal 20 Maret di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Nah, si ibu sebut saja begitu mendatangi Arini dan temannya yang memang kebetulan di sana pada saat itu. Si ibu ini meminta dipesankan GrabCar atau GoCar untuk pulang ke rumah. Pokoknya taksi online ya. Sontak ini membuat Arini ini langsung membantu keduanya gitu kan. Selama mereka menunggu driver datang, adalah obrolan tentang anaknya si ibu ini. Sebut saja inisialnya I. Arini lupa siapa yang memulai obrolan duluan. Yang dia ingat betul adalah ketika si ibu ini bilang kalau anaknya ini habis operasi bypass jantung, kemudian nanti hari Selasa mau operasi otak, dan memang sudah rutin cuci darah di sini. Anaknya ini makan cuma bisa 1 kali sehari, cuma minum susu khusus aja yang ditanggung oleh BPJS. Begitu cerita si ibu Ibu ini juga menceritakan jika kursi roda nggak ditanggung BPJS. Dia ini lagi kebingungan untuk beli kursi roda karena nanti habis operasi harus pakai oksigen. Saya nggak kebayang kalau nanti gendong anaknya naik busway sambil bawa-bawa tabung oksigen ini. Begitulah ceritanya dan begitulah bayangan Arini. Jadi kayaknya modusnya adalah perlu dana buat membeli kursi roda gitu sih kalau kita baca dari awal ya. Begitu cerita ibu menuturkan begitu pahit getirnya kehidupan yang ia jalani. Tentu hati pendengar mana yang nggak teriris ketika mendengarnya ya. Terlebih di depan mata kepala sendiri kita menyaksikan anaknya ibu ini nampak merengek-rengek di kursi roda bekas. Merengek-rengek ke ibunya. Terus nggak lama nih ada ibu-ibu yang menghampiri mereka. Beliau bilang sudah keliling nyari si ibu sama anak ini. Nah, ibu ini datang mencari-cari muter-muter hanya untuk memberikan uang sebesar Rp300.000 untuk ngebantu ibu ini beli kursi roda second alias bekas. Karena dari tadi kursi roda emang yang kerap dikeluhkan oleh ibu Nah, dalam hati Arini juga berinisiatif mau mengadakan donasi dengan harapan bisa dapat kursi roda yang layak dan proper untuk dibawa-bawa ya sama ibu Nah, niat baik pun akhirnya muncul alamiah manusia ketika melihat manusia lainnya dihimpit kesempitan. Tentu alangkah lebih baik jika kita yang mampu ikut membantu ya, meskipun hanya sedikit dan lain sebagainya. Gak lama, driver taksi online datang, ibu ini tukar KTP sama security, lalu naik taksi online. Nah, setelah ibu pergi, mereka ini tanya ke security, bener apa enggak ini pasien? Pihak security bilang, iya pasien, karena udah sering bolak-balik tuturnya. Dan memang kan anaknya dia bilang cuci darah tuh, Kak, jadi wajar kalau kenal. Nah, oke, di situ aman. Jadi itu menurut keterangan security yang udah sering lihat ibu Arini mencoba memastikan kembali kebenaran fakta dan datanya kepada security. Nah, ibu-ibu yang ngasih uang ini coba nanya sama bagian admin, ada atau enggak pasien atas nama Almuk di komputer yang ada. Tapi mereka ini masih positive thinking. Mungkin ada salah ejaan penulis nama tersebut, padahal itu adalah sebuah pertanda dan nama tersebut tuh nggak ada ya di data administrasi rumah sakit. Berbekal alamat yang pernah diberikan ibu berupa titik terdekat yaitu SMA Yasis di aplikasi taksi online, ia berusaha mencari alamat untuk datang langsung ke rumah ibu tersebut. Sebelumnya Arini ini juga sempat melakukan open donasi, dalam 2 hari terkumpul 2 juta rupiah sekian dengan maksud ketika sampai di lokasi tidak membawa tangan kosong alias sudah membawa kursi roda lah. Mencari alamat ibu ini tidaklah mudah, sempat mencari hampir setengah hari. Setelah tanya ke sana ke sini hampir menemui titik terang, namun dia harus tunda untuk keesokan harinya karena hari sudah malam sebab lokasi rumahnya itu jauh juga dari rumah si Arini. Dan Arini ini berniat kembali keesokan harinya, dan ketika keesokan harinya Arini kembali datang, namun kali ini Arini berhasil menemui wakil ketua RT atau pejabat setempat. Bersama dengan wakil ketua RT ini, Arini dan sang suami yang ikut serta langsung menuju rumah ibu ini. Dan saat perjalanan sudah dekat dengan rumah ibu Arini berpapasan dengan Ijal yang tengah berlarian. Posisinya pas saya datang ada anak kecil
lari. Arini awalnya nggak ngeh kalau itu, terus memastikan ke tetangganya sambil nunjukin video. Nah, tetangganya tuh bilang sambil nunjuk, itu anaknya sehat, dia nampak sehat. Nah, saat itu nih I ini lepas dari kursi rodanya gitu kan. Nah, saat Arini melihat I, dia ini sedang melepas pakaiannya. Nah, karena panas mungkin ya. Nah, begitu dilihatnya di tubuhnya ini nggak ada bekas operasi sama sekali. Badannya ini mulus. Arini ini udah mulai gemeter dan bingung gitu ya. Padahal sebelumnya ibu ini bilang anaknya tidak bisa berjalan karena sudah banyak komplikasi, dan Arini kacau banget dan tersadar sepertinya dia baru saja ditipu karena melihat ini benar-benar nyata di depannya, berlarian, nggak pakai kursi roda dan badannya mulus, nggak seperti orang habis operasi. Wow. Arini masih berusaha bertemu Ibu dia berusaha ngomong baik-baik dan berharap sang Ibu ini nggak melakukan hal-hal demikian lagi. Awalnya Ibu ini bilang anaknya sedang dirawat karena posisi ibu ini sedang tidur, anaknya main saat Arini berkunjung. Pas saya tanya, anaknya di mana? Dia bilang dirawat. Arini tanya lagi nih, lah di mana kok ibu di sini? I ini sama siapa? Siapa yang nemenin? Ibu ini jawab sendiri. Lah kok ditinggal sendiri, kalau ibu tuh apa-apa gimana? Kan udah nggak bisa jalan. Begitu jawab Arini. Nah, ibu ini masih jawab lagi, iya kak, tapi saya mau kerja. Ya udah, saya minta kasih tahu di kamar berapa I ini berada. Nah, ibu ini menjawab, I ini dirawat di Persahabatan, rumah sakit Persahabatan. Arini jawab lagi, lah kok ke Persahabatan, beda sama RS tempat kita bertemu kemarin gitu kan ya. Terus dibilang, iya rujukannya ke sana. Nah, terus Arini ini nanya lagi, loh kok nggak nyambung? Ya udah, yang di Persahabatan lantai berapa, ruangan apa, kamar nomor berapa? Ada yang jagain kok kak, saudara saya. Lah, tadi bilangnya nggak ada gitu, jadi nggak muter-muter kan ya. Ya kak, ada saudara saya kayaknya. Akhirnya saya ngomong, akhirnya Arini ngomong, ibu bohong ya sama saya. Dia masih kekeh jawab enggak gitu. Namun akhirnya Arini ini tersadar jika niat tulus dan rasa iba dia dan donatur yang menyumbang malah seakan dimanfaatkan, dan dana dari open donasi yang berhasil dikumpulkan, Arini ini udah siap mengembalikan jika ada donatur yang ingin meminta uangnya kembali dengan memberikan bukti transfer. Namun bagi yang ingin disedekahkan atau untuk kegiatan sosial lainnya, Arini pun siap menyalurkannya. Dan menelusuri kolom komentar TikTok, rupanya aksi ibu tersebut bukan hanya dilakukan di rumah sakit, namun juga di mall-mall. Banyak netizen yang mengalami hal yang sama, terbuai karangan cerita sedih sang ibu. Tapi kalau lihat di status Mbak Arini juga sebagian udah dibalikin ya uangnya ya. Dari hal ini kita bisa mengambil hikmahnya ya, positive people, jika banyak sekali yang memanfaatkan kedermawanan orang Indonesia. Tentu bukan soal ya kalau ikhlas mah ikhlas saja, tapi bukan soal itu. Tapi jangan sampai orang-orang yang tulus, orang-orang yang ingin sedekah, orang-orang yang ingin berbuat baik malah jadi korban. Jadi tentunya berdampak bagi nanti ya orang-orang yang sebenarnya lagi butuh bantuan. Akibat oknum-oknum seperti ini jadinya orang-orang jadi apatis gitu, jadi nggak percaya ini orang benar-benar butuh bantuan atau enggak sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi, ya sebenarnya kayak menurut gue itu salah sih gitu. Jadi ya tolonglah dikurang-kurangi gitu ya. Tapi pastinya acting ibu dan anak tersebut ini luar biasa keren, karena bisa membuat orang-orang ini iba gitu ya, sampai rela yang ibu-ibu tadi nggak lagi di mana terus nyariin gitu kan demi memberikan sumbangan 300.000 untuk ikut menyumbang agar ibu dan anaknya ini bisa punya kursi roda. Demikian positive people yang dapat kami rangkum, kami ceritakan. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.